Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Kita komentar lagi ya. Kita tanggapin lagi satu komentar terkait dengan dunia perhutang-hutangan. Lagi di fase ini, tapi tetap istiqomah bersolawat. Saya yakin entah kapan, hari ini atau besok, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pasti, amin. Pasti harus semangat. Mbak siapa nih? Mbak Hilda. Harus semangat ya, harus semangat. Karena panjenengan bersolawat itu sesungguhnya sedang mematuhi perintah Robnya jenengan. Di mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab. Diperintahkan di situ bahwa bersolawatlah engkau kepadanya, bersolawatlah kalian kepadanya. Siapanya itu? Baginda Rasulullah. Di situ kita diperintahkan. Berarti kalau kita bersolawat, kita sedang mematuhi perintah Rob kita. Kalau kita mematuhi perintah Rob kita, berarti Allah akan meridhoi kita. Dengan Allah meridhoi kita itulah, maka Allah akan tolong kita. Ya, jadi salawat-salawat itu menjadi asbab keridhaan Allah kepada kita sehingga kita tertolong, sehingga lunas utang kita, sehingga terkabul hajat kita. Jadi kalau misalnya ada yang berkomentar, salawat kok buat ini, salawat kok buat itu, pahami dulu. Kita bersalawat niatnya satu, yaitu mengharap ridha Allah. Karena memang kita diperintahkan, maka kita patuhi, kita lakukan. Yang tidak diperintahkan, kita nggak lakukan. Yang diperintahkan, kita lakukan. Maka Allah ridha kepada hambanya yang mematuhi perintahnya. Nah, dengan ridhonya itulah selesai masalah kita, selesai utang kita, sembuh penyakit kita, terkabul hajat-hajat kita. Korelasinya ke situ. Jadi, lantunkan terus salawat-salawat kepada baginda Rasulullah, karena itu menjadi asbab Allah ridha kepadamu, sehingga Allah lunaskan hutangmu. Salawat-salawatmu itu nanti menjadi asbab Allah ridha kepadamu, sehingga menyembuhkan sakitmu, menyelesaikan segala permasalahanmu, membukakan pintu-pintu kesulitan pintu-pintu kemudahan bagi kesulitanmu. Jadi jangan berputus asa. Yang udah senang bersolawat, lanjut terus istiqomah. Sampai kapan, Umi? Sampai malaikat maut menjemput ruh kita. Bersolawatlah terus kepada baginda Rasulullah SAW, karena itu menjadi asbab keridhaan Allah kepada kita. Percayalah Mbak ya, dan juga teman-teman yang sedang nonton video saya ini, insya Allah suatu saat kalau jenengan selagi jenengan menyimpan keyakinan di hati dan pikiran jenengan bahwa Allah pasti tolong jenengan, pasti akan ditolong. Karena Allah berfirman, aku menurut sangka hambaku, ya, maka berprasangka baik terus kepadanya. Saya sedari dulu ketika saya terpuruk itu ya, saya tidak sedikit pun berputus asa. Kalaupun misalnya setan udah mulai membisik-bisikkan di dalam hati dan pikiran saya, aduh, utangmu gak bakal lunas, utangmu gak bakal lunas, kenapa? Gajimu kecil, misalnya. Oke, gajimu besar, tapi gak cukup, utangmu lebih besar. Kamu gak kerja, kamu ibu rumah tangga, terlilit utang, mana mungkin bisa lunas? Setan akan terus memikirkan begitu, menghembuskan begitu. Dan akal kita, karena akal kita terbatas, iya juga ya, aku kan ibu rumah tangga ya, aku kan gajiku cuma 10 juta, tagihanku setiap bulan 30 juta, mana mungkin gitu kan. Tapi kita harus tepis, tidak. Robku, dia punya kekayaan tanpa batasan. Robku, dia punya kuasa tanpa batasan. Dia yang akan menyelesaikan masalahku ini. Begitu, insya Allah pasti lunas ya. Jadi